kembali lagi bersama gue Japi di Take One. Di balik kamera banyak sekali suara. Banyak suara ya, bukan banyak sekali suara ya. Yaudah, banyak suara yang harus didengar oleh para pemerintah yang tak mendengar para rakyatnya. Betul tidak, Bolo? Betul. Oke. Ya. Para Wonder semuanya ya. Kita harus mengingat kembali pada tahun 1998 di mana mahasiswa turun ke jalan ya. Untuk apa? Untuk membuat perubahan yang sangat besar di negeri kita ini ya, atau yang biasa kita sebut dengan reformasi ya. Nah, sekarang menurut kalian nih ya, apakah yang dilakukan oleh mahasiswa pada Mei 1998 adalah pemberontakan? Ya jelas itu. Oh ya. Oke. Terima kasih atas saran-sarannya. Memang kalian sepertinya kurang berpendidikan ya. Enggak. I'm sorry, just kidding. Oke. Ya. Jadi sebenarnya ya, apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu pada tahun 1998 Mei adalah sebuah bentuk dari tanggung jawab, bentuk dari rasa peduli sebagai anak muda yang berpikir. Nah gitu ya, paham? Yes. Okay. Ternyata begitu mas. Ya, nah itu dulu. Nah tapi kalau sekarang nih, apa sih peran mahasiswa? Gimana sih perannya? Apakah masih relevan dengan aksi-aksi yang seperti itu untuk tujuannya menyentil para penguasa? Ya, itu yang akan kita bahas pada sore kali ini ya. Setuju tidak? Oke. Nah di Take One kali ini ya, kita mau ngobrolin isu itu dengan santai tapi dalam dan menusuk. Oke. Ya. Tentang apa sih? Tentang kenapa kritik pemerintah itu bukan berarti lo pengen ngegulingin negara, bukan ya. Justru itu bagian penting dari bagaimana sebuah demokrasi yang sehat ya. Tapi kita membahasnya ini nggak usah tegang, kita enjoy aja, kita chill aja. Kita sambil mengopi, sambil ketawa ketiwi. You ready? I'm ready. Oke. Ya, bareng gue Japi yang bakal mengupas tuntas bersama gue Japi yang akan mengupas tuntas isu ini, pendapat ini yang berarti kita ini sebagai mahasiswa bukan negara. Cut. Oke. Bareng gue Japi di sini kita akan mengupas tuntas mengenai isu ini ya, dan kita akan menguak bahwasanya kita sebagai mahasiswa yang melawan bukanlah musuh dari negara Indonesia. Betul tidak? Oke. Mari kita membahas isu ini ya. Biar nyambung, kayaknya enak deh kalau kita flashback dulu sebenarnya ya. Kita flashback dari zaman Belanda di mana mahasiswa tuh udah punya andil yang besar gitu ya buat ngarahin bangsa ini. Ya, ingat tahun 66 ya, mahasiswa turun dengan trituranya. Apa itu tritura? Nanti kita akan bahas. Ini ngebuktiin bahwasanya kekuatan suara kita buat ngubah suara. Iya, betul. Terus juga ya, para Wonder semuanya ya, di Orde Baru, di tengah tekanan, suara kritis dari kampus tetap ada ya. Nolak KKN yang udah parah banget. Tahu nggak KKN apa? Korupsi, nepotisme. You're the best, oke? KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Dan itu tuh udah parah banget gitu ya. Sehingga puncaknya ya tadi itu reformasi tahun 98 tadi. Ya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu juga jadi garda terdepan dalam perubahan ya, untuk ngerobohin rezim yang udah kuat banget, yang udah tangan besi, yang udah menutup telinganya untuk mendengar para rakyat yang sedang kelaparan, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi dari sini udah kelihatan kan ya Waners, mahasiswa tuh udah kayak alarmnya bangsa gitulah istilahnya ya. Jadi kalau ada yang nggak beres, kita yang paling kenceng bunyinya. Gitu nggak sih alarm? Kayaknya nggak ya? Tanda bahaya, betul. Seperti kalau mau banjir gitu kali ya, ada alarmnya. Seperti itulah mungkin ya.
Nah, jadi intinya kita ini adalah penjaga moral dari publik, ya, agen perubahan sosial yang independen, agen of change itu ya. Kenapa? Ya sebenarnya gini loh, idealnya mahasiswa tuh mikirnya jernih, nggak keiket oleh kepentingan politik yang praktis. Ya, kita punya independensi sebagai pemikir gitu ya, tanpa bias-bias politik lainnya. Nah, perubahan-perubahan gede di negara itu seringnya dari gerakan mahasiswa yang konsisten nyuarain keresahan dari masyarakat. Sekarang gini ya, penting banget ya, kadang kita itu seringlah dapat omongan gitu ya, untuk dibilang sok kritis padahal nggak ngerti apa-apa, dituduh kita makar, dituduh segala macam cuma gara-gara berbeda pendapat ya. Padahal sejatinya kita punya pegangan yang kuat banget yang namanya adalah hukum. Kita punya landasan hukum yang kuat mengenai apa yang kita lakukan selama ini sebagai mahasiswa yang mengkritisi pemerintah ya. Sekarang coba lu bayangin gini, Wans. Kita sebagai manusia punya hak dasar buat berbicara, buat ngomong, buat kumpul sama teman-teman kita yang sememikiran, buat bikin acara diskusi, itu boleh kan ya. Nah, hak itu tuh udah dijamin di level yang paling tinggi. Apa? Di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau kita singkat DUHAM. Ada di DUHAM PBB pasal 19 yang berbunyi, oke, sekarang coba bayangin kayak gini ya. Kita sebagai manusia memiliki hakikat untuk ngomong, betul nggak? Betul. Sekarang kita juga punya hak untuk berkumpul bersama teman-teman, ngobrol yang seru-seru ya. Oke, dan kita juga punya hak untuk bikin acara diskusi berbagai pemikiran gitu ya. Nah, hak-hak kita tadi itu udah dijamin oleh hak yang levelnya tuh udah paling tinggi. Hak itu adalah di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau kita singkat DUHAM PBB pasal 19 ya. Jadi sebelum jadi warga negara kita udah punya hak itu. Keren nggak? Keren lah. Terus di negara kita hak itu makin diperkuat di Undang-Undang Dasar 1945, kitab sucinya hukum Indonesia ya. Jadi semua berpatokan pada Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Ada di pertama pasal 28E ayat 3. Jelas banget. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat. Yang dimaksud berarti bikin BEM, organisasi kampus, segala macem. Berserikat, berkumpul yaitu kita ngadain aksi, diskusi, acara-acara segala macam itu udah dijamin. Dan juga hak untuk mengeluarkan pendapat ya, berarti kita nulis di medsos, kita bikin puisi, bahkan bikin podcast kayak gini juga termasuk ya. 3 hak penting itu tadi udah jadi satu paket di pasal 28E ayat 3. Nah, yang kemudian adalah pasal 28F yang ngejamin hak kita buat nyari, dapat, dan punya atau nyebarin informasi. Artinya, kalau kita mau kritik, kita juga punya hak buat nyari datanya. Jadi, kritik tuh harusnya cerdas, bukan asal jeplak. Yes, keren nggak? Keren, ya oke lah. Nah, undang-undang di bawahnya juga nggak kalah penting. Jadi ketika yang paling atas undang-undang dasar, di bawahnya juga ada lagi undang-undang. Dan ini nggak kalah penting untuk menjadi landasan kita dalam mengkritisi pemerintah gitu ya. Ada di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Oke, banyak yang salah paham nih. Undang-undang ini tuh bukan berarti buat lo minta izin buat demo, enggak, bukan. Tapi buat ngasih tahu ke polisi biar aksi kita tuh justru aman dan dilindungi. Jadi bukan minta izin ya. Pemerintah atau para penguasa nggak punya hak untuk mengizinkan atau untuk menolak kita demo atau melakukan aksi segala macam, tidak, karena itu adalah hak kita. Jadi ketika kita
memberikan surat pemberitahuan kepada polisi itu adalah untuk menjaga kita sebenarnya. Ingat, untuk menjaga kita ya, para aparat-aparat. Oke. Oke, sekarang ada Undang-Undang Nomor 9, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Juga bilang di pasal 23 ini kalau kita bebas ngeluarin pendapat sesuai hati nurani ya, tanpa ada yang membatasi. Sesuai hati nurani. Oke. Oke. Iyalah bisa. Nah, selanjutnya kalau tadi undang-undang dasar, lanjut ke undang-undang. Sekarang ada juga nih di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Nah, di pasal 8 ada 3 kata kunci sakti ya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan juga otonomi keilmuan. Kampus tuh harusnya jadi tempat yang aman buat kita mikir kritis, berbeda pendapat, bahkan nyentil kebijakan yang nggak benar. Itu udah diundang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di pasal 8 tadi ya, ingat ya. Dan juga ini yang harus kita ingat, ada yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, tahu nggak? Apa aja tuh, Bang? Nah, ada yang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kalau kita ngelihat ada yang salah di masyarakat, terus kita ngadain kajian atau penelitian dan juga ngadain diskusi atau pendidikan, terus kita suarain biar ada perubahan, itu bukan cuma sekedar kritik ya, tapi itu adalah wujud pengabdian kita kepada masyarakat sebagai mahasiswa ya, gitu intinya. Gimana? Owners sudah pada paham belum ya? Yeah. Masih belum puas. Oke, karena kita belum puas, kita banyak lagi yang akan kita bahas. Tapi istilahnya sekarang kita udah paham ya tentang landasan-landasan hukum kita dalam bersuara. Oke? Oke, lanjut. Tapi ya Waners ya, sekarang realitanya adalah hukum di atas kertas sering beda banget sama kenyataan di lapangan. Setuju? Oke. Gue sempat ngobrol sama teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus ya untuk masalah ini. Dan lo tau gak sih, pendapat mereka tuh sama seperti yang tadi udah gue bahas. Silahkan lihat cuplikan sebentar ini ya. Vlog akan mewawancarai Arif dari Jakarta, dari Universitas Pajajaran. Oke, ya Arif sendiri ya. Menurut Arif nih, kenapa mahasiswa harus ikut berpartisipasi dalam mengkritik pemerintah? Sebenarnya sih yang paling penting buat self development sih. Lu bayangin lu nggak boleh jadi orang yang mau diinjak-injak aja. Bayangin ntar lu kerja sama bos lu dijadiin babu lah, jadi apa, enggak. Lu harus minta dia memang menggaji lu, tapi dia harus memperlakukan lu sebagai layaknya manusia. Dan layaknya juga sebagai juga dengan orang lain. Jadi dengan lu berpartisipasi dalam pergerakan ini, lu bisa menghindari pembulian dalam kehidupan sosial gitulah. Intinya lu jangan mau jadi orang yang diinjak-injak gitulah. Lu harus punya kualitas diri lah. Lu harus punya keberanian gitu. ada kata-kata nggak untuk mengajak mahasiswa agar ikut berpartisipasi dalam pergerakan? Intinya mah gimana ya? Nggak apa-apa. Kiprol. Bentar. Buat ngajak gitu orang-orang. Ntar bisa dipotong kan? Persuasif. Intinya mah jangan mau dibego-begoin lah sama orang lain. Udah, lu punya pemikiran, dan terutama lu itu mahasiswa, lu punya kecerdasan yang lebih daripada orang-orang lain. Lu punya kemampuan yang lebih, dan lu harus tunjukin kalau emang itu bukan cuma omong-omong doang. Lu emang orang yang lebih berkualitas daripada orang lain, maka berdirilah untuk diri lu sendiri. Mantap. Terima kasih Ari ya. Terima kasih. Mewawancarai siapa? Gua Maul dari Vokasi. Maul dari Vokasi. Mahasiswa berarti ya? Ya. Oke. Dari Maul sendiri nih, kira-kira kenapa sih sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis atau mengkritisi pemerintah? Ya, dalam suatu negara kan itu ada dua sisi ya, pemerintah dan rakyat gitu. Dan mahasiswa ini ya bisa dibilang golongan rakyat yang
capable itu untuk mengkritisi pemerintah. Sebenarnya semuanya itu capable untuk mengkritisi pemerintah. Namun mahasiswa ini menerima pendidikan yang layak lah untuk mengkritisi pemerintah, jadi mereka well educated juga untuk mengkritisi pemerintah. Dari segi fisik juga mungkin mahasiswa juga masih muda ya. Masih muda. Dan kalau misalnya dibutuhkan aksi turun ke jalan itu ya mahasiswa itu pasti frontliner lah istilahnya gitu. Oke. Terus ada nggak sih ajakan buat mahasiswa-mahasiswa lain agar ikut bersuara mengkritisi gitu? Ya sebagai mahasiswa juga itu kan sebagai agent of change ya, dan juga itu merupakan kewajiban juga bagi mahasiswa untuk menegakkan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya marilah kita sama-sama gitu mengkritisi pemerintah agar pemerintah menjadi sebuah sistem pemerintah yang lebih baik lagi gitu. Oke. Terima kasih Maul ya. Oke. Ini saya akan mewawancarai siapa? Perkenalkan, gue Fajri. Di sini gue dari Vokasi dan kebetulan tahun ini gue diamanahi sebagai Wakil Ketua Departemen Kastrat di BEM Sekolah Vokasi. Mantap. Ah, Kang Fajri nih, aku pengen tanya. Kira-kira kenapa sih mahasiswa itu harus bergerak, harus mengkritisi pemerintah gitu? Emang kenapa sih? Sejatinya mahasiswa itu adalah suatu kelompok atau suatu kalangan manusia yang dimana memiliki privilege dalam mengenyam pendidikan tinggi. Terlebih lagi kenapa mahasiswa itu harus bergerak seperti yang mungkin kita sudah bosan ya dengarnya gitu, seperti tridharma perguruan tinggi yang mana pengabdian kepada masyarakat itu adalah salah satu bentuk nyata daripada kita kenapa harus bergerak dalam berbagai bidang pergerakan, sehingga nanti kita bisa berdampak bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Ji. Lalu ada nggak sih ajakan untuk mahasiswa mungkin yang masih tutup telinga, yang masih belum mendengar tentang pergerakan ini, tentang kejadian-kejadian yang dilakukan pemerintah gitu mungkin ya? Oke, kalau dari gue sendiri, gue mungkin akan mengutip dari salah satu buku Tan Malaka yang berjudul Madilog, yaitu ini quote-nya lumayan sering dikutip banyak orang nih. Penasaran nggak quote-nya apa? Apa tuh? Nah, jadi quote-nya adalah idealisme yang paling berharga. Mungkin akan gue ulang. Idealisme adalah sesuatu yang mahal dan kemewahan terakhir bagi para kaum muda. Jadi menurut gue, selagi lu masih muda, selagi lu masih bisa memberikan sebuah idealisme, apalagi dalam idealisme politik, itu sangat-sangat bagus gitu. Karenanya dengan munculnya idealisme itu, lu bisa berkembang dan jangan takut untuk terus bersuara. Terima kasih Pak Jri ya. Oke, selamat malam dan terima kasih semuanya. Dadah. Oke, dan dari situ terlihatkan bahwa banyak dari teman-teman kita juga yang merasakan hal yang sama seperti kita ya. Namun kita lihat lagi cuplikan setelah ini yang menampilkan ternyata gini loh apa yang dilakukan oleh pemerintah kita kepada para mahasiswa sekarang. Kita lihat bukti-buktinya sekarang. Gue yakin di luar sana banyak banget teman-teman mahasiswa yang ngalamin hal yang sama. Kecenderungan buat meredam suara mahasiswa ini tentu nggak bisa dibiarin ya. Harus kita lawan. Caranya ya dengan kita gotong royong, solid satu sama lain, jangan merasa sendiri, bangun jaringan antar kampus, saling support, dan kita pakai jalur hukum yang udah kita bahas tadi. Oke, para Waners di luar sana, di luar negeri, di luar mana kayak ya. Sekarang ini yang terjadi sebenarnya tantangan kita itu justru semakin kompleks ya kawan-kawan ya. Karena yang perlu kita sadari, sekarang ini kita tengah hidup di era digital ya, di mana jempol kita sekarang ini bisa lebih tajam dari mulut, betul tidak? Sepakat. Oh. Sepakat banget abangku. Nah, tuh. Jadi
Sebenarnya apa aja yang kita tulis di medsos itu bisa langsung viral. Itu bagus sih ya. Tapi di sisi lain UU ITE itu juga bagaikan pedang bermata dua. Ya. Jadi misalkan kita mengkritik di Instagram, threads di X, atau video di TikTok, di YouTube, dan di platform-platform digital lainnya, itu bisa banget langsung nyebar, cepet nyebarnya. Tapi ya itu tadi ya, UU ITE itu juga langsung bisa cepet langsung untuk menyergap kita. Ya, pasal pencemaran nama baik atau berita bohong itu tuh bisa jadi hal utama yang buat kita pengen bisa berekspresi bebas di dunia nyata. Di dunia maya, sorry. Jadi banyak juga ya teman-teman yang sebenarnya niatnya tuh bagus ya, tapi belum paham dengan etika digital atau gimana caranya bersuara yang aman. Ya, gimana caranya kita kritik tanpa kena pasal, gimana cara nyari informasi biar kita nggak ikut nyebarin hoax gitu ya. Ini penting banget ya Waners. Jadi kita butuh yang namanya literasi digital. Nah, kita harus pintar memanfaatkan media sosial ya buat nyampein informasi atau pendapat tanpa harus kesandung hukum. Ruang digital itu harusnya jadi tempat kita bebas untuk berekspresi. Bukan malah jadi jebakan kita untuk malah kena represi. Keren nggak? Keren. Itu nggak ada di skrip. Main nggak? Main tak? Nyampe abangku. Oke. Plok. Oke. Ya. Karena kita sekarang udah membedah nih ya tadi masalahnya apa aja. Tapi sekarang gimana solusinya? Apa yang bisa kita lakuin biar kita tuh bisa tetap kritis tanpa takut untuk dikriminalisasi. Apa tuh Bang? Ya, itu gimana caranya ya? Nah, kita simak dan dengarkan baik-baik ya Wonders ya. Ini penting. Jadi yang pertama kita lakukan adalah perkuat literasi hukum di kalangan mahasiswa. Ya, kita harus tetap lebih pintar dari mereka yang mau nakut-nakutin kita. Ya, pelajari undang-undang yang ngejamin hak kita. Lalu juga pahami juga pasal-pasal yang bisa menjerat kita. Nah, itu harus kita baca-baca, kita pahami dan kita elaborasikan. Keren nggak bahasanya? Kita gaungkan. Nggak ada juga di skrip ya. Itu ya harus kita lakukan ya tadi ya. Memperkuat literasi hukum kita. Nah, yang kedua apa sih? Yang kedua adalah bikin forum lintas kampus. Jadi jangan cuma kita itu istilahnya jago di kandang kita sendiri ya. Kita juga harus gabungin kekuatan biar ruang kritik kita bisa luas ya. Biar suara kita mempunyai kesempatan untuk bisa menyebar lebih luas gitu. Nah, jadi kita harus memperkencang suara kita bersama-sama gitu. Nah, yang ketiga adalah, nah ini mungkin sedikit tips yang jauh yang mungkin nggak kepikiran. Tapi sebenarnya ada juga. Jadi ajak dosen dan sivitas akademika lainnya buat jadi backingan kita ya. Dosen yang peduli kepada para mahasiswa tuh penting banget buat ngelindungin ruang demokrasi di kampus ya. Jadi bayangkan saja jikalau kita bersuara bahkan di kampus aja, kita membuat acara-acara di kampus untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat, itu dilarang oleh pihak rektorat kampus, dekan kampus, atau sivitas akademika lainnya. Bayangkan apa yang akan terjadi jikalau rumah tempat kita bersuara, tempat ternyaman kita harusnya ya, tempat teraman ya, malah menjadi sarana untuk kita dibungkam. Apa yang akan terjadi? Seperti contohnya ya, betul ya, seperti contohnya kemarin saat penayangan teater apa? Hitam. Nah? Teater Payung Hitam wawancara dengan Mulyono. Iya, teater Payung Hitam wawancara dengan Mulyono. Bersama Mulyono. Itu kan awalnya kan sebuah ajang untuk menyuarakan pendapat, berekspresi gitu ya di lingkungan kampus. Tapi yang terjadi adalah
tempat itu ditutup dan tidak boleh untuk menayangkan teater tersebut. Nah, itu yang akan terjadi. Tapi ketika seni itu dimatikan, apinya akan berkobar lebih kencang. Betul nggak, Bolo? Betul, Bolo. Nggak ada di skrip gue. Keren banget tuh, Bang. Oke. Nah, yang terakhir adalah ini ya, berhubung tadi kita ada di era digital, sekarang adalah kita harus memanfaatkan media sosial menjadi sarana advokasi yang cerdas. Apa itu? Nah, jadi kita bisa membuat konten-konten yang edukatif, yang solutif gitu ya. Jangan cuma sekedar ngeluh, cuma sekedar sambat, sekedar apa ngomongin orang, apalah segala macam yang negatif-negatif. No. Kita harus menggunakan media sosial kita menjadi sarana yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, dalam hal ini kita bisa membuat informasi yang gampang dicerna, bikin narasi yang kuat dan positif dan juga provokatif. Itu nggak ada di skrip. Abang kok keren banget, Bang. Keren lah ya, meskipun keren tapi kita juga harus ingat bahwa kritik yang benar itu bukan cuma nyalahin, tapi juga ngasih yang namanya solution. Yes. Intinya gini ya, teman-teman Warner semua, brother and sister and mother and father ya. Jadi oposisi atau beda pendapat sama penguasa itu intinya bukan berarti kita nggak cinta sama negara ini, bukan ya. Justru itu jauh sebaliknya, 180 derajat, nggak kurang nggak lebih, itu sangat berbeda ya. Kritik itu ibarat kata vitamin buat demokrasi ya, untuk memperkuat demokrasi kita, untuk menyuburkan demokrasi kita, untuk tidak membuat demokrasi kita sakit gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang namanya kritik, kekuasaan kita bisa kebablasan ya. Pemerintah akan merasa tidak diawasi, pemerintah akan bisa sembarangan ini itu untuk memperkaya dirinya sendiri, memiskinkan rakyat atau golongan lainnya. Itu bisa terjadi ya. Dan kalau kita diem aja, ketidakadilan akan bisa makin merajalela. Itu sepakat ya. Ya, nah oke. Dan dengan kita bersuara kita tuh balik lagi ngejalanin fungsi kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Suara mahasiswa tuh sangat penting. Kalau suara kita hilang, keseimbangan kekuasaan akan goyah. Oke, Waners, sepertinya cukup ya obrolan kita mengenai suara mahasiswa yang bukan memberontak justru ya. Perlu kita ingat itu bareng-bareng ya. Kita mempunyai banyak landasan hukum, dan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk cintanya kita, bentuk paling murni dari kepedulian kita terhadap negara Indonesia, terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Oke. Dan semoga apa yang sudah kita bahas dari tadi ya, itu bisa jadi renungan kembali untuk kita dan untuk menambah semangat kita semua untuk bisa akhirnya semakin pedas, semakin tajam, semakin berkobar ya, untuk bisa mengkritik pemerintah yang tidak yang semaunya sendiri, pemerintah yang keluar dari jalannya seharusnya untuk menjadi perwakilan kita ya, untuk para presiden kita, untuk wakil presiden, untuk DPR, untuk kepala daerah, segalanya ya. Perlu diingat. Dan sebenarnya video ini juga bukan hanya untuk kita sebagai kalangan mahasiswa, tapi juga kepada para pemangku kepentingan di luar sana. Oke. Kepada tadi ya Bapak Prabowo, semoga bisa menonton ini. Kepada Pak Gibran Raka Buming juga semoga bisa menonton video ini agar tidak aneh-aneh ya Bapak Gibran ya.
Jangan sampai kalah pinter sama mahasiswa, Bapak Gibran. Ya, setuju? Setuju. Oke, mungkin itu saja ya. Balik lagi tagline kita, di balik kamera banyak suara. Dan setiap suara dari lu itu sangat berharga. Itu ingat ya. Keren. Keren lah. Oke, jadi semuanya jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Tech One dan terus berani untuk menyuarakan pendapat dengan cara yang berbeda, dengan cara yang cerdas dan bertanggung jawab. Oke? Gue Japi, gue izin cabut lebih dulu. Sampai jumpa di episode Tech One berikutnya. Titip kritis Oneers. I love you, hidup mahasiswa. Oke, bye.